Di tahun 2022 ini, KPM PKH masih berhak menerima atau mendapatkan bantuan tambahan baik berupa uang maupun barang. Namun di tahun 2022 ini, KPM PKH juga sudah tidak akan mendapatkan lagi atau bantuan tambahannya di stop untuk beberapa macam bantuan ini. Nah, kira-kira jenis bantuan apa saja yang masih didapatkan di tahun 2022 ini dan sudah di stop untuk bantuan tambahan bagi KPM PKH? Simak terus video ini sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini, saya akan memberikan informasi yang perlu Sobat YouTube ketahui, khususnya bagi para keluarga penerima manfaat atau KPM PKH. Nah, di tahun 2022 ini, masih ada beberapa jenis bantuan dari pemerintah yang merupakan bantuan tambahan untuk KPM PKH yang masih bisa dinikmati atau didapatkan oleh para KPM PKH. Namun di tahun 2022 ini juga ada beberapa jenis bantuan tambahan bagi KPM PKH yang biasanya didapatkan. Ini sayang sekali harus di stop atau tidak dilanjutkan. Nah, kira-kira macam-macam jenis bantuan yang merupakan bantuan tambahan untuk KPM PKH yang masih lanjut ini apa saja, dan bantuan tambahan untuk KPM PKH yang sudah tidak dilanjutkan lagi atau di stop di tahun 2022 ini apa saja. Simak video ini sampai akhir, dan sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, di video kali ini kita akan merangkum beberapa jenis bantuan tambahan yang masih bisa dinikmati atau masih diterima oleh para KPM PKH. Ini merupakan bantuan tambahan ya. Selain dapat bantuan PKH, KPM PKH ini juga masih bisa mendapatkan atau menikmati beberapa jenis bantuan tambahan di tahun 2022 ini. Nah, bantuan tambahan ini dicairkannya ada yang mulai bulan Januari tahun 2022 ini. Nah, kira-kira apa saja ya macam-macam jenis bantuan tambahan tersebut? Dan di tahun 2022 ini juga, sayang sekali, bantuan tambahan yang biasanya didapatkan oleh para KPM PKH di tahun sebelumnya, ini sayang sekali harus di stop atau tidak dilanjutkan di tahun 2022 ini. Nah, kira-kira ini juga apa saja ya jenis bantuan yang di stop untuk tambahan bagi KPM PKH? Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah bantuan tambahan bagi KPM PKH yang masih dilanjutkan atau masih bisa diterima oleh para KPM PKH di tahun 2022 ini. Yang pertama adalah bantuan pangan non-tunai atau program kartu sembako. Nah, para KPM PKH ini sebagian besar juga masih berhak mendapatkan bantuan komplementari atau tambahan ini atau pelengkap ya. Ini berupa bantuan pangan non-tunai atau program kartu sembako. Jadi KPM BPNT itu ada 3 jenis ya. Ada KPM BPNT PKH, ada KPM BPNT murni, kemudian yang ketiga ada KPM BPNT PPKM. Nah, untuk yang PKH ini jenisnya adalah KPM BPNT PKH. Nah, untuk bantuan BPNT-nya ini langsung dikombo atau ditransfer ke kartu KKS yang biasanya KPM PKH ini mendapatkan uang PKH ya. Jadi dijadikan satu di KKS KPM PKH tersebut yang biasanya ditransfer uang bantuannya untuk PKH. Jadi untuk KPM PKH ini juga berhak ya, tapi memang ada beberapa KPM PKH yang tidak mendapatkan BPNT. Nah, ini bisa dicek ya, dicek di cek bansos juga bisa, atau bisa di Seek NG online itu juga bisa. Status kepesertaan itu biasanya kan ada di kolom PKH ini dapat atau tidak. Kemudian kadang ada yang walaupun PKH dapat, BPNT-nya nggak dapat atau strip, atau mungkin
proses salurnya itu di bulan-bulan yang lalu. Nah, bulan-bulan saat ini tidak dapat. Nah, itu biasanya yang tidak dapat bantuan BPNT untuk KPM PKH-nya. Nah, karena untuk penerima BPNT itu juga ada kuotanya. Kalau kuotanya itu seluruhnya totalnya KPM PKH plus KPM BPNT murni itu totalnya adalah 18,8 juta KPN yang mendapatkan BPNT. Nah, itu ya. Kemudian untuk bantuan kedua yang merupakan bantuan tambahan untuk KPM PKH adalah bantuan program Indonesia Pintar bagi KPM PKH yang mempunyai anak sekolah SD, SMP hingga SMA atau SMK. SD ini bisa sederajat seperti MI, kalau SMP bisa MTS, atau SMA atau SMAK ini bisa jenjangnya sama dengan madrasah aliyah. Nah, karena memang yang jadi prioritas penerima bantuan PIP itu adalah para keluarga penerima manfaat atau siswa yang masuk dalam DTKS yang sudah ditetapkan Kementerian Sosial yang mempunyai kartu KKS baik PKH maupun BPNT. Nah, ini berhak mendapatkan. Nah, ini bantuannya ini cair setiap 1 tahun sekali. Untuk yang jenjang SD Rp450.000 per tahun. Kemudian untuk yang jenjang SMP Rp750.000 per tahun, SMA atau SMK atau madrasah aliyah dapatnya 1 juta per tahun. Nah, untuk terkait masalah dana bantuan PIP, ini semuanya yang mengurus ini adalah pihak sekolah. Jadi yang pertama itu harus diusulkan atau diajukan oleh pihak sekolah melalui operator, melalui data Dapodik. Nah, itu nanti diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama. Nah, jadi nanti ya pusat yang akan menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan PIP. Jadi SK-nya dari pusat. Nah, jadi pihak sekolah hanya mengusulkan saja, yang menentukan dari pusat. Kalau bantuannya cair itu biasanya nanti diberitahu oleh pihak sekolah, akan dihubungi untuk lebih lanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah bantuan PBI. Penerima bantuan iuran untuk BPJS Kesehatan. Nah, ini biasanya kan yang ada di cek bansos, itu kan ada keterangan PBI. PBI itu kepanjangannya penerima bantuan iuran. Itu untuk BPJS Kartu Indonesia Sehat yang gratis dari pemerintah. Nah, ini merupakan bantuan tambahan untuk KPM PKH. Ini bantuannya berupa layanan gratis ya dari fasilitas kesehatan, baik Vaskes 1 ataupun Vaskes selanjutnya. Nah, ini berobatnya itu gratis layanannya. Jadi itu ya. Kemudian yang terakhir keempat ini adalah rumah tidak layak huni. Nah, KPM PKH ini juga berhak dapat. Jika memang rumahnya tidak layak huni, ya ada standarnya ya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin mendapatkan bedah rumah. Nah, jadi bantuan rumah tidak layak huni ini syaratnya biasanya itu tanahnya harus milik sendiri ya, jadi bukan milik orang lain. Nah, dan rumahnya itu memang rumah yang mungkin biasanya hampir roboh, itu yang biasanya dapat bedah rumah. Nah, itu tadi ya Sobat YouTube yang bantuan tambahan yang masih bisa diterima atau dilanjutkan tahun 2022 ini. Kemudian untuk bantuan tambahan yang sudah tidak didapatkan lagi oleh kepada KPM PKH, itu yang tidak diperpanjang itu adalah bantuan untuk diskon listrik. Nah, ini tahun 2020 dan 2021 kemarin kan masih ada. Kemudian yang kedua adalah bantuan Presiden untuk pelaku UMKM yang 1,2 juta. Nah, itu tahun 2020 dulu itu banyak KPM PKH yang juga dapat ya. Biasanya yang jadi nasabah PNM Mekar itu biasanya dapat. Kemudian yang ketiga adalah kuota internet gratis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, karena tahun ini sudah ada pertemuan tatap muka, jadi tidak daring atau online lagi. Jadi kuota internet dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang gratis itu kemungkinan tidak diperpanjang untuk tahun 2022 ini. Tapi melihat kondisi mungkin jika membludak lagi yang positif terjangkit COVID-19, nanti kalau mungkin misalnya ada pembelajaran daring lagi, ya bisa saja kuota internet gratis ini diperpanjang dan juga diskon listrik. Tapi itu nanti lihat pengumuman resmi dari pemerintah ya. Semoga saja tidak ada lagi ya untuk PPKM atau tidak ada lagi kasus melonjaknya penderita positif COVID-19. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.